Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa wala. Amma ba'du. Para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita salat zuhur berjamaah, dan juga insyaallah pada hari ini kita akan mengikuti dan merenungi firman-firman Allah Subhanahu wa taala di dalam kajian tentang suratul Asr insyaallah. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suratul Asr ini atau surat yang ke-103 merupakan surah yang pendek, hanya terdiri dari 3 ayat. Akan tetapi surah ini begitu mengandung makna yang sangat luas, sampai-sampai Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, "Lau ya'lamun nas ma fi suratil Asr lakafata." Andai kata manusia memahami apa isi kandungan daripada surat Al-Asr ini, sungguhnya hal tersebut sudah cukup sebagai bekal bagi dia. Surat Al-Asr ini adalah surah Makkiyah, ini artinya surah yang diturunkan di Mekah. Untuk lebih jelasnya apa isi kandungan daripada surat Al-Asr ini, walaupun suratnya hanya 3 ayat, akan tetapi mengandung makna dan kandungan isi yang sangat luas. Marilah kita membaca surah ini bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Hanya terdiri dari 3 ayat, dan surah ini diawali dengan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya wal asri. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Wal asri artinya demi masa. Wawunya di sini disebut wawul qasam, arti wawu sumpah.
Sama seperti kalau kita dapati dalam kalimat wadduha, wal laili idza saja, atau wal fajri wa layalin ashr, wal laili idza yaghsha, dan seterusnya. Wawunya ini disebut dalam tata bahasa Arab sebagai wawul qasam atau waw sumpah yang artinya demi. Wal asri, kata asr di sini artinya ada beberapa makna dari kata asar. Salah satunya yang menafsirkan dan menafsirkan ada asar itu adalah waktu asar. Waktu asar, ini waktu sholat asar. Ya, seperti kita ketahui pada saat kalau bayangan sudah melebihi bayang benda aslinya, itu masuk waktu sholat asar sampai mendekati maghrib, ya, itu disebut asar. Ada yang dimaksud artinya wal asri, demi waktu asar. Ada juga yang menyebutkan wal asri, di mana kata asar itu adalah merupakan periode waktu tertentu yang mereka sebutkan, yaitu periode di mana diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Ya, demi waktu itu, karena waktu itu adalah merupakan waktu yang sangat beruntung bagi kita karena diutusnya baginda Nabi kita Muhammad SAW. Atau ada yang mengatakan lagi wal asri, demi sholat asar itu sendiri, ya, karena ada juga yang mengkaitkan sholat asar ini merupakan sholat yang penting karena disebut sebagai sholatul wusta, sholat pertengahan. Ya, kalau dari subuh, zuhur itu pertengahannya asar, maghrib dan isya, ya. Kemudian ada yang menafsirkan lagi bahwa al-asr itu dimana zaman atau waktu atau masa secara umum, masa dimana di situ berlangsungnya kehidupan manusia. Nah, ini yang lebih luas cakupannya adalah makna yang keempat, artinya wal asri adalah demi masa, demi waktu. Setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Innal insana lafi khusrin. Sungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa, tentunya tidak sembarang sumpah. Ini menunjukkan betapa pentingnya waktu itu, betapa pentingnya masa atau waktu yang diberikan Allah kepada kita. Sering kita dengar pepatah yang mengatakan, kalau dalam orang Barat mengatakan time is money, waktu adalah uang, karena orientasi mereka selalu mencari uang, ya. Dan mereka benar-benar menghargai waktu. Ini Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu, Bapak sahabat yang lalu, telah mengingatkan kepada kita akan pentingnya waktu ini. Pentingnya waktu, dan ini merupakan modal dasar bagi kita. Jadi modal bagi kita, apabila kita tidak gunakan waktu ini sebaik-baiknya, kita akan merugi. Setiap orang diberikan modal dasar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang umurnya 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, dan seterusnya. Dan itu adalah merupakan modal bagi dia. Dengan modal tersebut, apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan agar supaya dia tidak merugi. Ini bagi ibarat rasmal, artinya modal dasar bagi kita dengan waktu tersebut.
Apabila waktu digunakan dengan hal-hal yang bermanfaat, tentunya dia bisa saja tidak termasuk orang yang merugi. Kalau waktunya tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, dia pasti akan merugi. Dan benar Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini, innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita waktu yang begitu berharga bagi kita. Dan setiap saat waktu itu makin berkurang. Ya, kalau orang diberikan jatah umur 40 tahun, setiap napasnya, setiap detak jantungnya itu merupakan langkah menuju ke akhir dari batas waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Imam Ali pernah mengatakan, nafasul mar'i khutahu ila ajalin. Napas seseorang itu adalah merupakan langkah kakinya menuju kepada ajalnya. Ya, setiap saat, setiap detik yang berlalu, maka setiap itu pula waktu kita, jatah waktu kita, modal dasar kita yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita makin berkurang. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan, Allah yang Maha Pengasih, Pemurah, seperti yang kita sudah baca di dalam suratul Fatihah. Bukan saja memberikan kepada kita modal, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada kita berbagai nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Di samping Allah Subhanahu wa taala berikan modal dasar kepada kita, Allah juga tidak membiarkan kita itu merugi. Allah ingin kita itu benar-benar mempergunakan waktu kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan modal yang diberikan kepada kita itu dibeli lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat Quran yang berbunyi, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah beli dari kaum mukminin itu jiwa, raga mereka dan harta mereka. Dibeli dengan apa? Dengan surga. Itu jika mereka berjuang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah. Banyak manusia yang menggunakan modal yang sangat berharga ini digunakan hanya untuk mencari harta, mencari kesenangan dunia. Ada yang waktunya dihabiskan hanya untuk mencari kedudukan. Ada yang waktunya yang merupakan modal dasar bagi dia digunakan hanya untuk kesenangan sementara. Nah, ini tentunya dari modal yang diberikan yang begitu berharga oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau hanya untuk mencari kesenangan, mendapatkan harta, berapa banyakkah harta yang dia dapat? Harta yang didapat pun nantinya paling dinikmati hanya sekejap, hanya sementara. Tatkala sampai ajalnya, dia akan meninggalkan harta tersebut, meninggalkan kedudukan yang dia sudah begitu capek, begitu letih mencarinya. Nah, inilah Allah Subhanahu wa taala memperingatkan di sini, innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia berada di dalam kerugian, yaitu manakala dia tidak benar-benar gunakan waktunya yang merupakan modal bagi dia untuk sesuatu yang lebih bermanfaat bagi kehidupan dia, baik itu di dunia dan di akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan bahwa semua manusia itu
dalam kerugian, ada pengecualiannya. Illal ladzina amanu, melainkan orang-orang yang beriman. Ya, ada 4 di sini. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan beramal saleh. Wa tawassaw bis sabri, saling berwasiat dengan kesabaran. Wa tawassaw bil haqqi, saling berwasiat dengan kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, dan saling berwasiat dengan kesabaran. Jadi dengan 4 hal pokok inilah manusia baru bisa beruntung kehidupan di dalam dunia maupun di akhirat nanti. Yang pertama adalah al-iman. Keimanan merupakan dasar pokok bagi seorang untuk mendapatkan keberuntungan tersebut, untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Dengan keimanan tentunya adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kepada kitab-kitabnya, keimanan kepada yaumil akhir, keimanan kepada malaikatnya, keimanan bahwasanya nanti kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Ini adalah merupakan modal dasar pertama agar supaya kita tidak merugi. Dan ini juga landasan utama bagi seorang di dalam melaksanakan sesuatu dengan ikhlas, yaitu harus ada keimanan ini. Setelah keimanan yang merupakan landasan pokok bagi keberuntungan manusia tersebut, kemudian dilanjutkan wa 'amilus shalihat. Jadi tidak cukup dengan keimanan seorang dikatakan tidak merugi, akan tetapi dia harus keimanan itu dibuktikan dengan karya nyata. Sebab keimanan itu adalah merupakan suatu keyakinan yang ada di dalam hati. Keyakinan seorang bagaimana keyakinan itu benar atau tidak, itu harus dibuktikan dengan amal soleh. Illal ladzina amanu, melainkan yang tidak merugi tersebut adalah orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan orang yang beramal soleh. Amilus shalihat di sini, kata as-shalihat itu bentuk jamak, jadi amal-amal soleh. Dan di situ ada alif lam dan istighraq, arti menyeluruh. Tidak cukup hanya ibadah ritual saja, amal soleh. Tidak cukup hanya sholat saja. Tidak cukup hanya puasa saja. Akan tetapi ini adalah mencakup semua amal soleh. Amal soleh adalah suatu amal yang baik, yang akan memberikan manfaat kepada baik diri pribadi, keluarga maupun masyarakat. Amal soleh kebalikan dari kata amal fasid. Soleh lawan dari kata fasid atau rusak. Amal soleh bermacam-macam, ya. Baik ada yang amal soleh yang kecil, ya. Mulai kita misalnya menyingkirkan gangguan yang ada di jalan, ya. Yang manfaatnya tentunya ada yang manfaatnya sedikit, ada yang manfaatnya besar, dan ada yang manfaatnya menyeluruh. Dan ini tentunya setiap amal soleh akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi tetap landasannya seorang akan diganjar, diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, harus berdasarkan yang pertama tadi, keimanan. Seorang beramal soleh, beramal arti melakukan perbuatan yang baik, kalau tidak dilandasi dengan keimanan, tetap dia tidak akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti misalnya bagaimana kalau orang yang tidak beriman, dia seorang yang kafir, tapi dia baik, ya, suka membantu orang lain, ya. Itu adalah merupakan amal soleh. Tapi karena tidak didasari dengan keimanan, ya, dia nanti di akhirat
tidak akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang dia lakukan itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi karena tujuan-tujuan yang lain. Orang yang berbuat soleh atau berbuat amal yang baik seperti ini, kemungkinan dia pun tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti akan membalasnya. Akan tetapi mungkin dibalasnya itu di dunia. Seperti misalnya orang yang dermawan, tentu dia akan mendapatkan kecintaan dari masyarakat, mendapat sanjungan, mendapat kedudukan, mendapat kepercayaan dan sebagainya. Akan tetapi di akhirat tetap hanya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan mendapatkan ganjaran. Pahala dari Allah Subhanahu wa taala akan diberikan hanya bagi orang yang beramal dan mengikhlaskan amalnya karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, "Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ati yahsabuhu adh-dhama'anu ma'a." Amalnya orang-orang yang kafir, artinya amal yang soleh, amal yang baik dari orang-orang yang kafir itu kasarabin biqi'ah, bagaikan fata morgana. Yahsabuhu adh-dhama'anu ma'a. Fata morgana itu orang yang lagi kehausan akan melihat seolah-olah fata morgana itu air, akan tetapi tatkala dihampiri fata morgana itu tidak didapati air di situ. Itu juga orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhiratnya dia tidak akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala karena amalnya bukan karena Allah. Sama kalau kita analogikan seorang misalnya, seorang bos misalnya, dia ada yang mempunyai karyawan, pekerja-pekerja yang bekerja untuk dia. Tentunya orang seperti ini layak bagi si bos itu akan memberikan upah kepada orang yang bekerja untuknya. Tetapi kalau orang yang tidak bekerja untuknya kemudian dia meminta bayaran kepadanya, tentu tidak mungkin diberikan. Demikian pula orang yang beramal karena Allah, berbeda dengan orang yang beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya yang beriman dan ikhlas di dalam amalnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang yang telah beriman, keimanannya direalisasikan dengan amal soleh, dengan perbuatan baik. Ini adalah merupakan sesuatu yang perlu dijaga. Sebab kebaikan itu biasanya kalau kita lakukan sendiri, tidak ada dukungan dari lingkungan, itu akan banyak godaannya, akan mengalami banyak cobaan, sehingga pada saat itu terkadang dia menjadi bosan. Dan juga terkadang di dalam beramal tersebut ada hal-hal yang dia salah di sana, kurang tepat, kurang benar dalam perilakunya. Oleh karena itu diperlukan modal yang berikutnya adalah watawasau bil haq. Orang-orang yang akan beruntung nanti, yang tidak akan merugi baik di dunia dan di akhirat, saling tawasau bil haq, artinya saling berwasiat dengan kebenaran. Berwasiat adalah merupakan suatu nasihat. Biasanya kalau kita biasa gunakan wasiat itu biasanya dilakukan dari orang tua kepada anaknya. Demikian pula pengertian wasiat di sini adalah merupakan suatu nasihat, suatu teguran, suatu
anjuran yang dilakukan oleh seorang kepada orang lain dengan lemah lembut, dengan penuh kasih sayang, bagaikan wasiat yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya. Biasanya kalau orang tua berwasiat, dia pasti berwasiat dengan sesuatu yang penting, dan dia wanti-wanti kepada anaknya, dia pesan dengan baik, dan dia sangat mengharapkan agar si anak tersebut melaksanakan wasiat. Dan ini Allah gambarkan bagaimana kebenaran disampaikan di antara kaum mukminin, hendaknya disampaikan dengan cara yang baik. Tidak disampaikan dengan cara mengecam, tidak disampaikan dengan cara mencaci maki, apalagi menyesatkan. Karena itu bukan daripada akhlak yang ditunjukkan oleh Al-Quranul Karim maupun dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu dipilih kaidah ini, ya, bukan saling menasihati, tapi dibilang watawasau. Tawasau bentuknya di sini kalau dalam tata bahasa Arabnya, dalam sharafnya disebut bina musyarakah. Bina musyarakah artinya pelakunya itu bukan satu. Kalau misalnya dalam bentuk biasa, kalau doroba artinya memukul. Kalau masuk ke bentuk musyarakah, tafa'ala, tadoroba artinya saling memukul. Artinya pelakunya bukan satu. Kalau doroba memukul, doroba Zaidun kalban, misalnya si Zaid memukul anjing, pelakunya satu, Zaid, objeknya pun satu. Kalau bentuk tadoroba artinya saling memukul, pelakunya dua, ya. Demikian pula dalam bentuk ini tawaso, arti saling mewasiati, artinya tidak satu arah, ya. Ini juga menunjukkan bahwasanya walaupun misalnya saya di sini, ya, sedang memberikan mauidhah, sedang memberikan nasihat, memberikan materi di sini, itu bukan berarti hanya monoton. Kalau ustadz yang sedang memberikan materi mungkin dia selalu harusnya dia yang memberikan materi, dia yang memberikan nasihat, dia tidak perlu dinasihati. Tidak demikian. Arti watawasau di sini arti siapapun bisa, ya, memberikan nasihat, memberikan peringatan, memberikan wejangan kepada saudaranya yang mukmin. Jadi ini bentuk saling tawasau, arti saling menasehati, saling berwasiat dengan kebaikan. Sebab setiap orang, ya, tidak maksum, tidak suci, tidak terpelihara dari dosa, ya. Setiap yang terpelihara dari dosa hanya para anbiya, para nabi. Dia terpelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi setiap kita, ya, ada kemungkinan tergelincir, ada kemungkinan salah. Oleh karena itulah, agar supaya kita tetap konsisten di dalam jalan kebenaran, diperlukan saling nasihat menasihati, saling wasiat mewasiati antara satu dengan yang lain. Ini agar supaya kita dapat menelusuri, menjalani kehidupan ini, benar-benar memanfaatkan modal yang diberikan oleh Allah berupa waktu sampai akhir daripada modal tersebut, yaitu pada saat kita menghadapi ajal kita. Arti selalu mendapatkan nasihat dan bimbingan satu sama lain di dalam kebenaran. Dan yang terakhir adalah modal pokok agar supaya kita tidak merugi adalah watawasau bis-sabri, saling wasiati dengan kebenaran, kesabaran. Ya, kita di dalam menjalankan amal ibadah terkadang ada jenuh, terkadang ada malas, ya. Bahkan terkadang ada gangguan-gangguan. Untuk itulah diperlukan kesabaran agar supaya kita di dalam beramal ini ada kesinambungan terus sampai akhir. Sebab itu sangat diperlukan. Beramal bukan berarti pada saat ini kita beramal nanti biar akhir umur, tidak. Bahkan akhir umur itu sangat diperhatikan, ya. Akhir umur sehingga orang sering meminta berdoa, ya.
Ya Allah, tutupkanlah usia kami di dalam husnul khotimah, ya. Matikanlah kami dalam husnul khotimah, arti matikanlah kami di dalam mati yang baik, dalam keadaan melakukan perbuatan baik. Karena ada sabda Nabi kita Muhammad SAW, yub'atsul mar'u ala ma mata alaihi. Nanti manusia akan dibangkitkan atas apa dia itu matinya terakhir. Matinya dalam keadaan iman atau matinya di dalam keadaan kefasikan. Nauzubillah. Jadi diperlukan kita itu konsistensi sampai akhir umur kita untuk menjaga kesinambungan tersebut. Kita diperlukan kesabaran di dalam menjalankan amal ibadah kita, di dalam mengarungi kehidupan kita. Kesabaran itu ada 3 macamnya. Ada tiga kategori kesabaran. Kesabaran yang pertama adalah as-sabru 'ala ta'ah, kesabaran di dalam menjalankan ketaatan. Perlu kesabaran kita dalam berdakwah, kita dalam mengaji, kita dalam melaksanakan ibadah, kita dalam melaksanakan suatu amal-amal soleh, perbuatan-perbuatan baik, itu perlu kesabaran. Sebab banyak sekali godaan-godaan di dalam kita menjalankan amal kebaikan tadi. Banyak sekali godaan. Untuk itu kita diperlukan kesabaran. Wasiat mewasiati, saling mengingatkan untuk sabar. Kemudian juga yang kedua, as-sabru 'alal ma'siyah, sabar di dalam menangkal dan menghindari kemaksiatan. Godaan untuk melakukan maksiat begitu bertubi-tubi di dalam mengiringi kehidupan ini. Dimanapun kita berada, nggak mesti di tempat yang ramai, di tempat pekerjaan. Banyak sekali godaan kita untuk melakukan penyelewengan, godaan kepada kita untuk melakukan pengkhianatan. Itu semuanya banyak godaan-godaan ini. Ini di antara sama muslim perlu saling mengingatkan, saling muasati agar supaya kita sabar, tabah, agar supaya kita tidak tergoda di dalam hal tersebut sehingga kita terjerumus kepada kemaksiatan. Dan kemaksiatan ini tentunya banyak sekali, dan di berbagai lingkungan tetap ada kemaksiatan. Oleh karena itu, wasiat mewasiati, saling mewasiati di dalam kebenaran dan kesabaran di dalam meninggalkan kemaksiatan ini sangat diperlukan. Sebab setiap orang terkadang lengah, orang terkadang lupa, orang terkadang tergiur oleh bujukan-bujukan. Nah, pada saat itu fungsinya teman yang baik, fungsinya saudara sama muslim yang mengikatkan itu sangat penting. Dan yang terakhir adalah as-sabru 'alal musibah, sabar di dalam menjalani musibah, malapetaka, kecelakaan, kesusahan, kesakitan, dan macam-macam cobaan yang banyak mengalami manusia. Tentunya di dalam hal tersebut diperlukan kesabaran agar supaya setiap orang yang sabar ini akan mendapatkan ganjaran daripada kesabarannya tersebut. Yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala sebutkan agar supaya dan untuk kita mendapatkan kesuksesan dalam berbagai hal, dalam usaha kita, apa bekerja, berdagang, dan mencapai tujuan apapun diperlukan kesabaran. Kesabaran ini bukan berarti nerima begitu saja tanpa ada usaha. Kesabaran antara sama dengan keuletan, kegigihan, itu adalah sabar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Wasta'inu, mintalah pertolongan, mintalah bantuan untuk menggapai
apa yang kalian harapkan itu bisabri, dengan cara sabar, dengan cara tabah, dengan cara gigih, wassalah, dan dengan juga jangan lupa arti dengan as-shalah di sini dengan doa atau dengan salat. Jadi untuk mencapai cita-cita kita, untuk mencapai tujuan kita, mencapai harapan kita, diperlukan kesabaran. Kesabaran ini adalah keuletan di dalam menjaga, menjalani sesuatu, ya, mengaplikasikan sesuatu, dan melaksanakan apa yang kita rencanakan. Setelah itu, jangan hanya mengandalkan kekuatan kita, jangan hanya mengandalkan upaya kita, tapi kita pun harus memohon bantuan dari Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa. Ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, mintalah bantuan kepada Allah dengan cara sabar, was-shalah, dan berdoa. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Sesungguhnya hal tersebut merupakan suatu yang besar, suatu yang berat, melainkan bagi orang-orang yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan merupakan bekal bagi kita agar supaya kita benar-benar menghargai waktu yang merupakan modal dasar bagi kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapat menggunakan dengan sebaik-baiknya. Billahi taufiq